Congratulations, kembali lagi bersama Mama Ucu di sini di konten Recruitment 101. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau kupas tuntas tentang pembahasan unpaid leave di masa pandemi. Pada sering dengar gak sih terminologi unpaid leave di masa pandemi ini? Nah, kalau kamu pada sering dengar dan kamu belum tahu artinya apa, yuk simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, di masa pandemi ini banyak banget teman-teman aku yang kayak cross dengan beberapa kejadian dan pengalaman. Ada beberapa skim yang berubah dari sistem pekerjaan mereka atau dari kontrak kerja mereka. Salah satunya terminologi yang sangat happening atau yang sering terjadi belakangan ini adalah unpaid leave. Nah, pertama-tama aku mau ingetin ke teman-teman semuanya, ini bisa di Google loh, dan ini adalah informasi yang cukup halayak ramai. Google deh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di situ kalian bisa membaca dengan lengkap dan jelas untuk masalah pengaturan kontrak kerja untuk karyawan dan karyawati di Indonesia. Nah, pada dasarnya cuti atau leave di Indonesia di beberapa perusahaan atau kebanyakan perusahaan itu biasanya diberikan 12 hari. 12 hari itu tergolong cukup oke kok, dan cukup untuk kalian semua liburan atau kalau ada keperluan, kalau misalnya bisa dirapel-rapel sama long holiday atau long weekend, itu cukup banget. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unpaid leave? Kita bahas sebentar lagi ya. Nah, teman-teman, unpaid leave itu adalah cuti dadakan atau urgent cuti yang kamu bisa pergunakan di dalam kondisi normalnya ketika satu, cuti kamu udah habis nih, tapi kamu sakit atau anak kamu sakit atau suami kamu sakit gitu. Nah, terpaksa kamu harus mengambil cuti tambahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan unpaid leave. Ketika kamu diperbolehkan untuk ngambil cuti tetapi tidak dibayar oleh perusahaan, tetapi kamu tetap bekerja di perusahaan tersebut. Kebayangkan bedanya? Atau juga kamu mau naik haji, terus naik haji kan lama ya, paling enggak makan waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau cuman pakai cuti kamu 12 hari dalam 1 tahun, habis dong cuti kamu, jatah cuti kamu. Jadi sebagian company memperbolehkan kamu mengambil yang namanya unpaid leave. Jadi kamu bisa ambil cuti ketika cuti kamu habis untuk alasan atau reason tertentu dengan masih mempekerjakan kamu dan memotong gaji kamu sebagian. Adapun company yang tidak memotong gaji kamu ketika kamu harus mengambil unpaid leave, itu kembali lagi kepada kebijakan dan peraturan perusahaan masing-masing. Dalam masa pandemi seperti ini, banyak banget sekarang perusahaan atau company-company atau business owner yang mengambil keputusan untuk memperlakukan unpaid leave kepada karyawan-karyawannya mereka. Kenapa? Of course, karena pendapatan mereka atau penjualan mereka menurun, tetapi cost-nya mereka tetap stay dan mereka harus tetap membayar gaji karyawan-karyawan. Nah, lalu kenapa mereka akhirnya memberlakukan unpaid leave kebijakan kepada karyawan-karyawan mereka? Of course, jawabannya paling mutlak adalah mereka harus save cost, ya kan? Dimana banyak pilihan kalau kita lihat dari perusahaan atau industri dari food and beverage, restoran tutup. Ketika masa PSBB mereka nggak bisa beroperasi. Terus mereka juga harus tetap bayar karyawan, sedangkan pemasukannya nggak ada atau berkurang sama sekali. Nah, ini adalah menjadi salah satu langkah dari business owner atau dari perusahaan-perusahaan untuk menyelamatkan perahu bisnis mereka dengan cara memberlakukan unpaid leave, di mana tergantung kesepakatan again antara perusahaan atau business owner kepada karyawan-karyawan mereka. Kamu boleh dirumahkan dengan notabene misalnya gajinya dipotong 50%. Jadi kamu tidak perlu bekerja selama tenggang waktu yang ditentukan. Aku kasih contoh misalnya, dalam waktu 1 bulan, biasanya kita bekerja 21 atau 20 hari kerja, tergantung apakah itu 30 atau 31 hari dalam 1 bulan. Nah, dalam 20 atau 21 hari kerja, biasanya kamu mungkin ada kesepakatan dalam kesepakatan unpaid leave ya, untuk ambil cuti
hari atau 3 hari atau 4 hari. Nah, 2-4 hari yang dimana kamu mengambil unpaid leave tersebut adalah hari yang dimana kamu tidak digaji gitu. Jelas ya perbedaannya. Terus yang 16 hari gimana kak? Yang 16 hari tetap digaji dong gitu. Nah sekarang kembali lagi, yuk evaluasi kontrak kerja kamu yang baru dengan perusahaan seperti apa. Berapa hari dan berapa lama kamu diminta untuk mengambil unpaid leave. Nah cara menghitung unpaid leave-nya gampang kok. Berapa gaji kamu sebulan, itu dibagi per hari. Terus berapa hari kamu diminta untuk ambil unpaid leave, dikalikan aja dengan hari tersebut. Itulah nominal, kurang lebih ya, nominal yang dipotong dari income kamu selama 1 bulan. Nah, sebenarnya wajar nggak kalau case-nya akan seperti ini? Well, secara hukum nggak ada yang salah gitu loh kalau business owner atau perusahaan memberlakukan sistem unpaid leave kepada karyawan mereka, especially di masa atau during pandemi seperti ini. Ketika ekonomi sedang melemah, bisnis juga sedang turun, dan kayaknya resesi di mana-mana. Nah, itulah yang mereka lakukan atau perusahaan lakukan untuk menyelamatkan kapal bisnis mereka. Nah, dari sisi pegawai, dari sisi karyawan, untuk teman-teman semua yang sedang nonton Yara Vlog ini, apa sih yang harus kalian lakukan? Poin-poin apa sih yang harus kalian perhatikan ketika kamu diminta untuk mengambil unpaid leave dari perusahaan? Hal pertama yang kalian harus perhatikan ketika kalian diminta untuk mengambil unpaid leave, hitung berapa hari kerja yang harus kalian take off dari 20 atau 21 hari kerja di waktu normal atau di masa kerja normal. Poin kedua, boleh nggak sih kalian untuk tidak bekerja ketika kalian sedang mengambil unpaid leave? Of course boleh, kan hari itu kalian lagi nggak dibayar, jadi kalian tidak mempunyai obligasi untuk bekerja pada hari dimana kalian mengambil unpaid leave. Yang ketiga, boleh nggak sih bos kalian atau perusahaan meminta kalian untuk bekerja di hari kalian sedang unpaid leave? Well, sebenarnya keputusannya ada di kalian sendiri, boleh atau enggak, kalian mau atau enggak, kalian berkenan atau enggak ketika kalian diminta bekerja di saat kalian tidak digaji. Again, tidak ada hukum yang menyalahi company atau perusahaan untuk mengambil keputusan memberlakukan unpaid leave, especially di masa seperti ini. Di undang-undang pun telah dicantumkan jika itu diperbolehkan. Nah, sekarang kembali lagi kepada kalian semua, kalian berkenan atau enggak. Nah, teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya, dan semoga teman-teman semuanya jadi lebih paham apa sih yang dimaksud dengan unpaid leave, especially di masa pandemi seperti ini. Unpaid leave merupakan trend option yang diberlakukan oleh bisnis atau perusahaan untuk tetap mempertahankan bisnisnya mereka supaya tetap survive. Nah, teman-teman, kalau kamu suka dengan pembahasan rekrutmen 101, jangan lupa kamu bisa komen di bawah. Jadi nanti kita bisa cater dan kita bisa produce video yang seputar dengan request kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!